Setiap manusia ini pasti pernah dihinggapi asmara. Ketika dihinggapi asmara itu loh, melihat buku, ingat kekasihnya. Ya, mau tidur, ingat kekasihnya. Mau keluar, ingat kekasihnya. Mau pakaian, ingat kekasihnya. Bahkan makan bakso pun ingat kasihnya. Beli makan di luar, ingat kekasihnya. Bahkan pas pegang makanan yang enak, ingat kekasihnya. Ya itulah. Jadi tidak kita definisikan secara jelas bahwa wujudnya itulah ya mahabbah itu. Maka jika kita sama Allah seperti orang yang lagi kasmaran ini, saya yakin ketika kita melihat kuku kita saja ini ya, jika kita betul-betul memiliki mahabbah kepada Allah seperti orang yang lagi kasmaran, kita melihat kuku kita ini, ingat Allah. Betapa maha berilmunya Allah, betapa maha kuasanya Allah. Ini ada kuku di sini loh, kok ya sini nggak ada ya. Kok tumbuhnya melalui sini saja. Ketika kita memegang mata kita ingat Allah. Ketika kita mendengar sesuatu, kita ingat Allah, bahwa yang menjadikan pendengaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ajaibnya sistem telinga ini, begitu ajaibnya sistem mata ini. Ya, begitu ajaibnya. Padahal setiap hari debu itu luar biasa. Debu itu loh ya, di jalan-jalan, apalagi kita itu yang pakai sepeda sering tidak pakai helm standar atau sering tidak pakai pelindung. Seandainya itu bukan karena kehebatan Allah, mata kita ini sudah full dengan debu ini. Jadi begitu luar biasanya. Belum lagi kita mengamati ciptaan-ciptaan Allah, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Maka kita akan semakin menjadi manusia yang tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika kita sudah memiliki seperti orang kasmaran, ini berarti kita cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu didefinisikan. Apalagi dikaitkan dengan amal. Orang yang cinta pada Allah ya hanya berharap ridha Allah. Dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan imbalan-imbalan berupa duniawi. Tapi dia melakukan apapun ya hanya karena mahabbatullah, cinta pada Allah. Seandainya berharap pun berharap yang sifatnya sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, yaitu ridha Allah. Tidak berharap selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap apapun selain daripada Allah. Jika kita hubungkan dengan amal, ya hanya melakukan karena cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ada seorang laki-laki bertanya. Ini ada hadis dari Rasulullah, an Tsabit an Anas bin Malik anna rajulan qala ya Rasulullah mata as-sa'ah, qala wa madza a'dadta lis-sa'ati, qala la illa anni uhibbullah wa rasulah, qala fa innaka ma'aman ahbabta. Jadi suatu saat ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah Muhammad SAW, kapan itu terjadinya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab, tetapi Rasulullah berbalik bertanya, apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Orang tersebut mengatakan, aku tidak mempersiapkan apa-apa, tetapi saya memiliki cinta pada Allah dan cinta pada Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Satu, cinta pada Rasulullah SAW akan diberi hadiah oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi cinta pada Rasul tentu memiliki alamat, tentu memiliki tanda. Yang kedua, di sini ada sebuah makna, ya, bahwa cinta itu memiliki sebuah kekuatan. Jadi ketika laki-laki ditanya,
apa yang kau persiapkan? Saya hanya memiliki cinta. Kemudian Rasul, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Bahwa orang yang cinta Allah, orang yang cinta Rasul, ya, karena cinta memiliki kekuatan, maka orang tersebut secara otomatis akan berupaya, ya, mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saja, orang itu kalau cintanya pada uang begitu luar biasa, ya, pada uang luar biasa, bahkan dia akan mampu bekerja, siang dan malam hanya untuk menumpuk uang. Uang itu, ya, karena orang itu cintanya pada uang yang luar biasa, dia bisa membunuh orang. Dia bisa menggadaikan kehormatan dirinya sendiri. Dia bisa menggadaikan apa saja yang ia miliki untuk mendapatkan uang. Apa yang ia cintai yaitu uang itu sendiri. Ya, persis seperti orang yang lagi kasmaran juga. Ya, ketika dia lagi kasmaran pada seseorang, maka dia akan berbuat apa saja untuk mendapatkan yang ia cintai, dan dia akan berkorban apa saja untuk mendapatkan yang ia cintai. Suatu saat ada seorang santri, ya santri ini memang, ya, bisa dikatakan, ya, baguslah dia merenung dan mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat dan dari kejadian yang ada. Dia ini suka bangun malam, ya. Tujuannya apa? Pertama, sholat malam, ya. Yang kedua, setelah sholat malam biasanya dia tidak tidur lagi, tapi dia keluar di pinggir jalan. Kenapa kok dia keluar di pinggir jalan? Dia ingin melihat apa yang terjadi di jalan. Nah, saat dia ini bangun setiap malam dan setelah sholat malam dia keluar jalan, dia melihat orang-orang itu bawa jam 2 malam itu bawa yang dijual di pasar itu, ya, bisa walu sayur, bisa ya jenis sayuran, dan yang dimasak itu dia berangkat jam 2. Itu sepeda ontel. Ya, saat itu memang saat dia mondok itu, ya, sepeda ontel itu jaraknya ya sekitar, ada dari daerah itu, daerah yang membawa itu adalah daerah yang dengan pasar kira-kira jaraknya sampai 25 kilo, 30 kilo, tapi mereka pakai sepeda ontel. Ya, ini ada bisa dimaknai, bisa kalau husnudzon, ya, karena cintanya pada anak dan istrinya, dia siap, kan gitu ya, siap bangun malam naik sepeda ontel membawa ini untuk dijual di pasar. Atau dia karena dia adalah orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tahu bahwa ini anak dan istri adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab itu, dia siap bangun jam sekian dan membawa barang. Ya, ini bukti bahwa ketika seseorang itu memiliki cinta, dia akan memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dengan seluruh apa yang ia miliki. Juga pernah ada seseorang yang kejadian ini dialami oleh teman saya, dan dia bercerita kepada saya. Suatu saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya kepingin sholat di tempat yang Engkau cintai, gitu ya. Nah, kemudian tanpa sengaja dia mendekati sebuah masjid, gitu ya.
sebuah masjid, dan akhirnya karena saat itu malam, ya sampai di masjid itu malam, dia tidak meninggalkan masjid itu sampai malam. Dan sampai malam di situ itu banyak orang yang masih membangun masjid, kan gitu ya, membangun masjid, menyempurnakan masjid itu. Maka teman ini mendekati mereka dan bertanya, Bapak, nopo mboten pegel, apa tidak capek kan, dan tidak istirahat kan gitu ya. Jawabannya orang-orang ini, ya memang tempat ini adalah ya sejenis masjid orang-orang suluk lah. Orang-orang ini menjawab dengan nyantainya, ketika saya itu untuk menghidupi istri dan anak saya bahkan kadang-kadang melupakan waktu kan gitu, siang malam saya bekerja. Nah, saat ini saya ini lagi melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tidak saya lakukan terus-menerus. Apakah pantas saya itu mengeluh dalam melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dari sini ada sebuah pelajaran yang kita dapat. Jika seseorang itu memiliki cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia memiliki kekuatan untuk bekerja dan melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti orang-orang yang membangun masjid itu, meskipun dari siang dia sudah menggarap, kemudian ada istirahat sejenak, sholat kan gitu, kemudian malam hari dia juga mengharap, dia mengatakan demikian, apa layak saya mengeluh? Ini kekuatan untuk melayani Allah, kekuatan untuk bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lain adalah karena adanya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dengan cinta kita karena cinta kita tergantung kita letakkan di mana. Jika kita letakkan pada Allah, maka kita akan memiliki pengabdian dan pengorbanan pada Allah. Tapi jika kita itu letakkan cinta kita kepada selain Allah, kita juga akan memiliki pengorbanan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya sekedar untuk nanggap menghadirkan orang yang joget, ya, orang bernyanyi sambil joget itu loh, ya, padahal uang yang harus dikeluarkan jutaan rupiah. Berapa banyak orang yang tidak tidur semalam hanya karena dia cinta sepak bola, tetapi ketika dia disuruh membaca Al-Quran dan disuruh dibangunkan sholat tahajud, marah-marah kan gitu ya, tidak suka dan tidak senang. Tetapi ketika dia tidak tidur kan gitu hanya untuk melihat sepak bola, maka dia dilakukan dengan cinta, dilakukan dengan mudah. Ini tidak lain adalah karena ada cinta di dalam dirinya. Tetapi cinta tidak diletakkan pada Allah, cinta tidak diletakkan pada Rasulullah, sehingga dia siap bangun malam ya, hanya untuk melihat bola. Berarti cintanya diletakkan pada bola. Mudah-mudahan kita menyadari dan berhati-hati dengan cinta kita. Apakah cinta kita arahkan pada Allah, atau cinta kita arahkan pada selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.